Halo semuanya. Selamat datang di podcast Garis 2. Di episode kedua kali ini, aku gak sendiri nih. Aku bakal ajak teman aku dari departemen sebelah. Halo Friendy. Halo Amal dan halo Halo. semuanya. Sebelumnya perkenalin buat yang belum tahu aku ya. Nama aku Friendy Livmin dari Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan Prodi S1 Teknik Sipil. Dan kali ini aku akan menjadi host baru dan akan menemani Amal. Halo Friendy. Halo. Nah, untuk episode kali ini kamu tahu gak friend, kita mau bahas apa? Waduh, bahas apa tuh Mal? Kita tuh bakal bahas anak rantau. Jadi di episode kali ini kita akan menceritakan kayak gimana sih kehidupan anak rantau itu, gimana lika-likunya, kayak gitu friend. Oke, setuju banget ya. Apalagi kan ntar lagi liburan ya, yang dimana Yes. anak rantau bakal kembali ke daerah asalnya gitu loh. Iya, betul. Dimana mereka bakal ketemu orang tua, sahabat, dan teman-teman kampung-kampung mereka. Tentu itu sesuatu yang membanggakan dan sesuatu yang membahagiakan sih Mal. Iya betul, bertemu sama keluarga lagi ya kan. Bener-bener, apalagi ini cocok banget sih Mal buat aku yang sekarang, karena aku sebagai anak rantau Oh kan. iya, kamu anak rantau juga ya? Walaupun gak jauh-jauh amat sih. Ya Di mana udahlah. sih kalau boleh tahu? Inisial Jawa Timur deh pokoknya. Nah, tapi ya friend, kita kali ini nggak sendiri nih. Kita bakal bersama dengan satu bintang tamu Aduh. yang udah pasti cewek-cewek teknik pasti tahu sih. Aduh, siapa sih Mal? Ayo, halo Mas Arki. Halo Mas Arki. Halo, bisa perkenalkan diri. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, namaku Rizky Rahman atau biasa panggilan akrabnya Arki dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika, program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Asalnya dari mana Mas? Asalnya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Waduh, kita mendapatkan narasumber yang sangat jauh ya Jauh guys, ya, dari Kalimantan. Dan satu departemen ya malah sama kamu Mal. Iya dong. Oke guys, biar lebih kenal sama Mas Arki ini, gimana kalau kita tanya-tanya langsung aja ke Tuh, Mas betul. Arki. Lanjut, pertanyaan pertama Oke. friend. Mas kan sebagai tempat tujuan mahasiswa nih kan banyak nih, ada Surabaya, Jakarta, Bandung dan sebagainya macam. Tapi mengapa sih Mas Arki ini memilih Malang sebagai tempat tujuan dan untuk sebagai tempat rantau gitu loh Mas? Oke, aku jawab ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk memilih tempat tujuan rantau sebenarnya nggak ada pilihan yang pasti. Cuman keinginan dari aku memang mau keluar dari Kalimantan, pengen dapatin relasi yang lebih lah. Nggak cuma di situ-situ aja. Ya walaupun di Kalimantan belum sepenuhnya aku kuasain masalah relasi kayak gitu dan tempat-tempatnya belum semua aku datengin. Terus kalau Malang, ya kenapa harus Malang? Sebenarnya nggak ada alasan yang sangat pasti. Cuman lebih ke teman-temanku banyak di Malang dan keterimanya alhamdulillahnya di Malang gitu sih. Berarti tempat tujuannya Mas Arki itu di Malang semua Mas? Kemarin waktu nyoba SBMPTN semuanya rata-rata di Malang sih nyobanya. Dua pilihan Malang semua ya? Iya, dua pilihan. Amal juga gitu gak? Amal dua pilihan Malang semua. Sama dong, kita berarti tiga-tiganya sama dong. Pilihan Iya. Malang able berarti. Iya, emang syahdu sih, jadi gak tega gak sih? Tapi kalau di skip Malang tuh gak bisa. Ya setuju banget. Tapi kalian setuju gak sih Malang itu vibe-nya enak banget gak sih? Bener, kalau itu aku setuju sih. Setuju. Kan? Apalagi Ijen habis hujan Hujan. ya syahdu banget. Auto FYP gak sih? Iya, direkam gitu. Dan bisa di Malang kalau menurut kata-kata di TikTok tuh ya, Malang tuh termasuk daerah yang include semua guys. Jadi tuh Bandung ada, Jakarta ada, Surabaya ada, Bali ada. Jadi termasuk yang lengkap gak sih? Jadi untuk kalian yang pengen daftar di Malang jangan ragu-ragu deh gitu. Apalagi dengan kita di Universitas Negeri Malang dan Fakultas Teknik. Iya gak sih? Oke. Lanjut gak sih? Lanjut pertanyaan kedua. Kan Mas Arki ini dari angkatan 21 ya? 21 berarti 3 tahun yang lalu. Nah, pertama kali nih Mas Arki ke Malang tuh apa ya culture shock yang Mas Arki rasain gitu? Oke, kalau pertanyaan culture shock pertama kali ke Malang, aku boleh sedikit cerita kan? Boleh banget. Oke, ini yang kita tunggu gak sih Mal? Iya, betul. Nggak usah terlalu disimak lah, kan bukan penjelasan dosen juga ya. Iya, santai aja Mas mungkin ya. Yes. Aku ke Malang pertama kali di tahun 2021 di bulan Maret. Itu aku kesini karena aku lagi nyari les super intensif. Jadi karena aku tahu sepemahaman kami di sana dan rata-rata aku dan teman-temanku pendidikan yang dikuasain sama teman-teman di Pulau Jawa itu lebih cepat daripada teman-teman yang ada di Kalimantan gitu. Iya, betul. Jadi aku pengen nyobain deh sekaligus belajar cari ilmu di Jawa duluan kayak gitu. Jadi aku ikut les waktu masih COVID dari bulan Maret sampai mandiri kayak gitu. Nah,
kalau pertama kali ke Malang dulu itu aku ngerasainnya yang pertama jelas dingin ya, karena dari Kalimantan Iya. tuh panas Setuju banget. sih, setuju. Kalimantan Dingin tuh banget sumpah di panas Malang. banget. Dan di Malang tuh sedingin itu gitu. Setuju. Apalagi di bulan-bulan Mei sampai September tuh kalau nggak salah ada yang namanya musim maba. Ya bener-bener itu kayak dingin pol. Dingin Sumpah. banget, dingin banget. Gila dinginnya tuh. Tuh yang pertama. Terus yang kedua lingkungannya kali ya, karena lingkungannya orang-orangnya terlalu apa ya? Ya mungkin karena di Jawa kali ya. Jadi ramahnya tuh ramah banget. Iya betul. Kalau perbandingan sama di Kalimantan sih jauh banget. Ya bukan ngejelekin Kalimantan ya untuk mahasiswa rantau dari Kalimantan. Ntar nyerangnya Kalimantan. Itu terus kalau yang selanjutnya lebih kagetnya yang pertama sih di dinginnya itu sih. Karena perpindahan suhu itu for your information aja aku pernah sampai sakit 7 hari gitu. Iya. 7 hari? Meriah. Wow banget. Cuman karena ya itu. Karena dingin. Karena dinginnya Suhu ya? perpindahan suhu. Bener-bener di Malang kalau sudah musim maba bisa sampai 16 derajat bahkan di kosanku kayak gitu. Tuh nggak pakai AC loh ya, nggak pakai AC bisa segitu. Kaget sih. Ya itu mungkin yang membuat mahasiswa Malang tuh tidak perlu beli AC gitu guys, gitu. Apalagi kalau zaman-zaman maba disuruh masuk jam 5, kita mandi jam 4. Mandi, emang kamu mandi Mal? Aku mandi. Kalau Mas Arki pasti mandi gak sih? Kalau aku mandi Kalau tahu. aku gak usah ditanyain deh. Gitu. Kalau untuk parkir itu ini gak? Culture shock gak? Terus Oh iya, enggak, Mas? parkir juga bener parkir. Parkir karena kayak di setiap tikungan ada orang jaga parkir nggak sih? Iya betul. Bener. Paling mahal sehari Cuman bayar mau berapa? belanja ke warung aja pasti ada parkir. Iya Mas, betul. kadang ada, ya. Kalau aku tadi pertanyaan dari Amal paling mahal ya? Rekor sehari buat parkir doang. Sampai 20 ribuan. 20.000 loh guys, itu bisa makan 2 kali loh. Iya betul. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys. Untuk Mas Arki kan dari Kalimantan nih. Tentu dalam berbahasa itu ada perbedaan. Nah, untuk Mas Arki menyesuaikan dalam berbahasa di Malang tuh gimana Mas ceritanya Mas? Oke, kalau dulu aku karena tahu aku ngambil tujuan tempat lesnya juga di Pulau Jawa, di Kota Malang tentunya. Jadi aku berusaha untuk fleksibel lah. Pengen belajar juga dulu aku pengen belajar. Cuman memang susah. Ya. Oke lah, kalau untuk kosakatanya udah bisa hafal tapi untuk logatnya susah. Karena di sini gimana ya? Medok kayak gitu di sana. Di Kalimantan kan enggak, malah yang kayak teriak. Iya betul. Di Jawa kan mendok banget ya. Iya benar. Susah sih untuk pertama kali belajar tapi alhamdulillahnya sampai di tahun ini di detik ini ya udah mulai lancar lah. Walaupun enggak semirip seperti orang Jawa. Orang asli ya. Tapi berarti kalau di Samarinda tuh atau di Kalimantan tuh ada yang bisa bahasa ini dong, bahasa Jawa dong. Bahasa Jawa. Apa banyak itu gimana? Banyak sih. Banyak, Karena Mas. di Kalimantan apalagi di Samarinda sendiri itu jatuhnya lebih ke tempat rantauan juga kayak gitu. Jadi di sana malah yang suku aslinya itu kayak Dayak, Banjar, Kuta itu malah sedikit. Yang lebih banyak tuh dari perantauan kayak gitu. Jadi banyak. Iya bener. Ya walaupun aku asli Jatim ya guys, tapi di daerahku tuh sedikit yang ngomong bahasa Jawa. Jadi menurutku kalau dari aku ya itu juga terkultur shock Mas gitu. Kadang kalau temen ngejelasin sesuatu itu aku kadang bilang Mas bisa pakai bahasa Indonesia gak? Aku Ya, kurang benar. ngerti gitu gak sih Mas ya? Setuju banget itu emang gitu. Oke, Mal. Next ya, pertanyaan keempat. Makanan yang ada di Malang. Itu mungkin ada makanan kesukaan kayak yang ada di Malang. Terus habis itu boleh nih disebutin perbedaan harganya sama di Kalimantan. Wah, Kayaknya menarik jomplang nih. banget ya kan? Iya. Jomplang banget biasanya. Oke, kalau untuk makanan kesukaan jujur aja sampai di detik ini juga masih belum nemu. Kenapa? Karena ya bukan menghina atau menjudge Malang ya, enggak. Tapi memang namanya lidah manusia kan beda-beda ya, apalagi dari tempat asalnya. Di Malang itu kebanyakan makanan yang sambal tuh kayak dicampur dengan tomat. Jadi jatuhnya sambalnya nggak kerasa banget. Manis ya? Benar. Nah, sedangkan di sana di Samarinda, apalagi saya pribadi seringnya mengkonsumsi yang pedas-pedas kayak gitu. Jadi begitu masuk ke Malang susah nyari yang benar-benar pedas atau mungkin memang saya belum survei sepenuhnya. Jadi kayak masih belum ada makanan favorit atau makanan kesukaan sih. Oh Untuk gitu. favorit atau kesukaan. Tapi kalau untuk harga, wah itu memang gimana ya? Jauh berbanding terbalik sih. Duh. Kayak setengah harga di sana mungkin bisa dapat satu harga makanan di sini. Jadi Gila. kayak Kalau 2 kali geprek di sana berapa geprek? Seharga ya. geprek bisa di Dua kali harga 15 sampai 20 ribu sih. Itu juga dengan kualitas rasa yang
gimana ya kayak Ya biasa aja. iya biasa aja. Kalau di sini Walah. kayak 10.000 udah dapat, bahkan 15.000 20.000 udah Iya, kayak enak 10.000 udah bahkan udah sama es tehnya ya kan? Iya. Sama es Ada tehnya ada loh, tuh. 10.000. 20.000 udah plus mozzarella, udah Iya dibakar, iya udah iya betul diapain betul gitu, betul udah kayak di sini. udah sebagainya macam itu dia. Sambelnya all you can eat kan, Iya. ada mozzarellanya juga. Tapi kalau di Malang tuh punya ini gak sih makanan khas kayak rawon suhat, Tuh, warung bakso Mekarjaya, kayak. itu menjadi ikonik Malang. Pernah nyoba Mas? pernah Enak gak sih? enak Lumayan lah. bakso sih, lebih ke bakso. Wah, bakso Malang. Oke. Bakso Kota Malang the best. Oke, setelah kita bertanya tentang makanan, kita lanjut tentang mengenai Mas Arki cara mencari pergaulan atau kesulitan dalam bergaul atau berteman tuh gimana, Mas? Oke, sebenarnya kalau untuk aku pribadi ya karena di sini banyak teman-temanku yang sama-sama ngerantau dari Samarinda, jadi untuk lingkungan pertamaku ya masih di sekitaran teman-temanku sendiri. Cuman ketika aku kayak di awal dulu ngeles itu kan dapat teman-teman baru dan mereka sama-sama dari luar kota Malang gitu. Apalagi waktu awal kuliah yang kebanyakan mereka orang Malang, cara menyesuaikannya sih kalau dari aku nyari lingkungan nggak nggak naif banget lah, nggak yang harus suci banget nggak, tapi nggak yang harus nakal banget kayak gitu. Jadi kalau prinsipku itu namanya nyari relasi kita nggak boleh melihat warna kulit, nggak boleh ngelihat Iya. sifat juga kayak gitu. Nggak Jadi boleh pilih-pilih ya. Wah, keren banget ya Mas Arki Iya ini. keren loh. Beda aman sumpah. Pantasan banyak cewek-cewek yang naksir gak sih? Ini kan? Iya, ini kan orangnya kan, Mas Arki ini kan yang Tapi tuh dibicarain ciwi-ciwi gak sih, Pren? Kamu pernah denger gak sih? ya pernah lah. Next ya, boleh. next. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tips mengelola keuangan di tanggal tua. Terus pernah nggak ngerasa bokek gitu selama di Malang? Terus kalau pernah, tuh gimana tuh tipsnya? Oke, kalau tips dari aku sendiri sih ya mungkin nggak tahu ya ini bisa dijadiin tips atau enggak karena aku kan kebetulan di sini ngontrak sama teman-teman aku. Jadi kayak seringnya kita masak di kontrakan gitu. Jarang yang belanja keluar. Oh, masak, Mas. Iya, lebih seringnya masak. Jadi kalau misalnya kayak tips tanggal tua atau menghindari tanggal tua ya menurut aku itu sih masak itu kalau dari aku, soalnya kalau aku sendiri ya alhamdulillahnya nggak pernah ngerasakan di fase-fase yang memang keuangannya lagi down parah kayak gitu karena memang kita udah mengantisipasinya di awal kayak gitu. Jadi kayak beli bahan bisa untuk 3 hari atau bahkan seminggu kayak gitu. Wah, itu keren banget Kak Simal. Gila ya, idaman banget ya. Bahas Udah idaman ganteng, lagi bisa nih masak gitu. juga. Bisa masak juga. Tapi sebagai anak kos ya Mal, aku jujur ya Iya, Mal, untuk meluangkan waktu untuk masak itu benar-benar butuh effort gak sih Mas? Tuh, Bener. Gitu. Apalagi kalau ya namanya kuliah kan. Iya benar banget. Lagi di teknik nih. iya. Laprak dan lain-lain. Laprak, Cuman makan laprak. mungkin kalau itu aku bisa ngasih solusinya kayak pagi Ah, sebelum berangkat kuliah bisa masak nasi dulu dan masak nasinya bisa agak banyak kan. Jadi bisa untuk siang, nanti di sore ketika selesai kuliah bisa masak untuk malam. Oke. Tuh, bisa Itu dicatat. tips untuk anak Nah. kos Malang ya guys. Tuh, Gitu. biar lebih hemat kan, biar gak ngerasain bokek di akhir bulan ya. Ya benar-benar banget. Tuh. Gitu. Kalau sudah bahas tentang pengeluaran untuk Mas Arki sendiri, itu punya usaha tersendiri gak sih buat nambah jajan atau uang Mas Arki gitu? Oke, kalau untuk nambah jajan nggak ada sih sebenarnya kalau usaha. Iya. Jadi lebih ke cuman kalau hitungannya pemasukan selain dari uang bulanan dari orang tua ada kayak gitu. Dari beasiswa lah gitu. Wah, beasiswa Mas. Ya. Waduh. Keren ya. Keren ya. Keren banget. Berarti dapat penghasilan bisa dibilang tambah-tambahan lah ya dari beasiswa itu. Meringankan orang tua juga guys. Iya. Ya lumayan lah bisa meringankan. Wow, selain Beasiswa nih, boleh. Kalau misal ada pemasukan lain boleh nih di-spill nih. Kalau pemasukan lain paling ya nggak ada sih. Soalnya susah juga kalau aku pribadi untuk Iya. ambil kerja dan kuliah itu sangat susah menurutku. Iya betul, nggak ada waktu ya. Bener. Karena ya tahu sendiri lah praktikum di teknik. Iya apalagi betul anak betul. teknik gitu loh. Tapi aku juga jujur dari aku sih pingin sih punya beasiswa atau tambahan gitu. Nanti mungkin kita bisa ngobrol di belakang ya Mas. Iya sharing-sharing soal beasiswa. Aku mau ikut dong. Mau ikut? Aku mau ikut. Boleh. Siapa tahu kita dapat beasiswa ya kayak Mas Iya. Arki. Amin. Tuh, next ya pertanyaan selanjutnya Mas. Pernah nggak sih kan Mas Arki ini kan anak rantau ya, Iya. rantau dan dari Kalimantan tuh jauh banget beribu-ribu kilometer. Pernah nggak sih ngerasain homesick gitu? Kalau homesick pernah sih. Pernah untuk di awal-awal pertama kali ke Malang.
Dan bahkan kemarin di waktu semester 3 pernah juga ngerasain lagi kayak gitu. Karena memang ya namanya jauh dari orang tua juga ya. Iya. Kayak ya mungkin dulunya kayak seringnya apa-apa pasti ngadu ke orang tua, minta obat ini itu terus Iya, jadi kayak betul. lebih ngerawat diri sendiri juga ya proses pendewasaan lah kayak gitu. Pasti pernah ngerasain yang itu. Oke. Biasanya kalau kangen gitu Mas, biasanya ngapain Mas? Video Video call call atau atau call gimana? biasa gitu? Seringnya sih video call kayak gitu. Tapi kadang sih pura-pura apa ya? Marah aja di chat supaya dibeliin uang tiket pulang gitu. Oh iya. gitu. Pura-pura Oh aja gitu. gitu. Biasanya pulang tuh berapa bulan sekali? Wah, nggak bulan sih karena lumayan jauh ya jaraknya. Oh iya. Kalau aku sih biasanya setahun sekali untuk Iya, temen-temenku juga gitu malah yang dari Kalimantan Gimana? tuh setahun sekali pulangnya Iya gitu. Jadi sih. walaupun kayak dalam waktu jangka dekat liburannya tuh kayak mereka tuh milih gak balik gitu ya. Gitu Milih gak sih? balik, Karena milih gak balik di kayak Malang. Iya di Malang aja. untuk budget tiketnya ya mending untuk pakai liburan di Malang aja sih kalau menurutku ya. Oh gitu, menghilangkan homesick dengan senang-senang ya. Iya, salah satu cara juga Malah guys. senang-senang loh. Gitu. Gak Berarti tiket untuk ke Kalimantan itu juga lumayan lah harganya mas. Lumayan pricey lah untuk ke Kalimantan. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mas, selama di Malang nih mas, kan udah berapa tahun, bisa dibilang beberapa tahun ya. Iya. Ada gak sih mas kejadian lucu yang bisa diceritain di sini mas? Kejadian lucu yang pernah mas Arki itu alami. Yang tidak terlupakan lah. Iya. Atau kejadian unik kayak Iya. Kalau kejadian lucu mungkin lebih ke kejadian apa ya? Ya waktu itu jadi aku pernah di salah satu organisasi dan waktu itu ada penutupan ospek. Ya menurutku ini bukan ke lucu dan gimana lebih ke malu aja sih aku ngeliat. malu. Iya. Iya. Walaupun Gimana ya tuh? senang tapi kayak malunya itu lebih ke kok ada ya orang sepede itu, lebih kayak gitu sih. Gimana? Dulu waktu penutupan ospek di kampus di salah satu organisasi, aku tuh dapat tawaran jadi salah satu pemeran gitu. Aku ambil dong tawarannya. Terus dimintanya tuh jadi joker gitu. Awalnya kan aku masih berekspektasi kayak it's okay lah, joker lah, masih kayak gimana ya, kayak keren lah sedikit. Terus pas ngelihat hasilnya kayak muka aku dicolek gitu kayak kok aku kayak nggak ada malunya sama sekali ya, kayak aku di depan mahasiswa baru gitu dengan setelan kayak gitu, jadi kayak ya udahlah jadiin pengalaman yang seru aja kalau kayak gitu. Itu lebih ke ini gak sih? Profesional ya? Iya. Totalitas banget berarti Mas Arki sampai mikir gitu. Itu terpaksa nggak? Enggak kan? Ikhlas kan? Sebenarnya kalau terpaksanya enggak. Harus Cuman ikhlas. setelahnya aku jadi ngerasa kayak kok aku sepede itu ya ternyata. Iya, Soalnya iya, kan kayak ada yang ngerekamin gitu tingkah lakuku pas pakai apa? Joker. Joker gitu. Jadi kayak kok aku sepede itu ya kayak gitu. Padahal di skripnya enggak sejauh itu juga mintanya gitu. Improve dong. Totalitas ya? Improvisasi. Wah, dapat julukan baru nih Mali. Aktor gak sih? Mas Arki si Joker. Iya. Aktor Joker. Bener. Bisa. Ah, Jadi iya. tuh, next ya. Next pertanyaan selanjutnya ya Mas. Kalau sudah lulus nih, kira-kira di Malang ini apa yang bakal dikangenin sama Mas Arki? Suasananya kayak atau apanya? Terus bakal gak balik ke Malang buat cari kerja atau buat tinggal? Oke, kalau untuk nanti pas lulus pasti kalau ditanya bakal kangen sama Malang sih pasti bakal kangen ya. Karena Malang banyak memberikan pelajaran, relasi, bahkan beberapa kenangan yang memang indah lah untuk dikenang. Kalau yang paling dikangenin dari Malang sih ya pasti dari suasana, suhu di sini karena memang dingin banget. Kalau rencana ingin tinggal di Malang pasti lebih ke karena kalau saya kan belum tahu ya keterima kerjanya di mana ya, Iya. semoga aja yang seperti yang saya inginkan lah. Cuman kalau misalnya keterima nanti di Malang ya tetap saya syukuri, bahkan bakal tetap saya jalani juga. Cuman kalau memang nanti punya rezeki berlebih, saya ada sih keinginan untuk bangun rumah di Malang. Setuju banget Mas. Itu juga masuk salah satu impianku ya. Oh, Jadi sama karena Iya. iya karena udah jatuh sama cinta sama Malang itu, aku jadinya tuh punya impian untuk punya rumah di Malang. Tuh, Malang tuh enak healingnya. Tinggal nunggu hujan, kita setelah saya hujan keluar. Iya, Dah setuju itu. banget. Dan Suasana aku berharap juga ya 5 sampai 10 tahun ke depan kita bakal bertemu lagi ya. Amin. Bukan sebagai mahasiswa ya, sebagai orang yang udah sukses Amin, di amin. bidangnya masing-masing. Semoga sampai berjumpa lagi ya 5 tahun lagi. Harus terlaksana ya, harus terlaksana Benar. impiannya.
Oke. Emang ada masih ada pertanyaan gak sih Mal? Ini. Kalau kayaknya udah deh. Kayaknya kita udah ngobrol lama banget Kita kan. udah ngobrol terlalu lama sepertinya Tuh. ya. Gitu. Dan berkesan banget obrolan kali ini. Dan pastinya ya semua yang dikasih Mas Arki, semua yang ditanya itu bakal menjadi pembelajaran untuk kita semua. Gitu. Apalagi anak rantau kan, buat anak rantau itu tadi kan ada tips and trick ya. Tips and trick. Terus habis itu lika-liku kehidupan di Malang. Barangkali itu bisa jadi tolak ukur ya. Tolak ukur untuk mungkin maba-maba nanti yang bakal memulai kehidupannya di Malang untuk seterusnya. Setuju. Mungkin Amal kita tutup aja mungkin podcast ini ya. Oke. Sebelum kita tutup podcast kali ini aku mau ngajarin sesuatu nih. Gimana tuh? Jargon dari Jargon apa podcast tuh? Garis 2. Wah, keren Gimana juga nih, tuh? ada jargonnya nih. Jargonnya tuh kalau aku bilang podcast, nanti Friendly dan Mas Arki bisa ngikutin dengan jawab garis 2. Oke. Garis 2 gitu ya. Iya. Oke. Oke, tapi sebelum kita tutup sebagai penutup nih dari Mas Arki ada gak kesan dan pesan Kesan dan pesan. yang bakal disampaikan sama audiens atau arek teknik? Oke, untuk teman-teman mahasiswa teknik atau mungkin mahasiswa baru nantinya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, kalau pesan dari aku sih jangan pernah menutup diri sama siapapun. Nggak ada salahnya mengenal orang banyak, mau dari lingkungan manapun, tapi kembali ke diri kita sendiri. Kita nggak perlu harus mengikuti gaya mereka untuk bisa berkenalan dengan mereka, tapi begitu juga mereka nggak perlu mengikuti gaya kita untuk harus berkenalan dengan kita. Tetap jadi diri sendiri. Itu sih pesannya dari aku. Keren. Tetap jadi diri sendiri ya guys. Gitu. Oke, untuk buat arek teknik nih ya, ntar lagi kan liburan nih. Selamat menikmati liburannya ya. Dan jangan lupa walaupun liburan kita harus tetap produktif. Dan sampai berjumpa lagi di Malang. Dan kita harus tetap semangat agar bisa membanggakan kedua orang tua. kita tentu saja. Ayo, karena sudah selesai, mari kita tutup dengan Aku mau kasih kesan-pesan dulu. Kamu juga masih Iya, aku mau kasih berarti kesan-pesan. juga aku dong. Aku dulu. Nah, kan teman-teman kan lagi di perantauan kan. Nah, selamat menikmati liburannya yang 3 bulan 4 bulan ini. Kami tunggu kedatangan kalian di Malang lagi ya. Malang yang kota yang syahdu ini. Mungkin Friendly ada sepatah dua patah kata? Tidak ada, sebenarnya Nggak sudah sampai berjumpa di September ya. Aku pengen ketemu lagi sama kalian guys. Sebagai arek teknik kita harus tetap semangat dan jangan lupa pesan dari aku, cowok teknik gak refleks. Setuju. Mas, setuju. Yang cewek cukup tahu aja ya, yang cewek cukup tahu. Cowok teknik gak refleks. Soalnya cewek teknik nggak red flag juga, cewek teknik green flag kita semua. Cantik kok. Iya, green flag juga kan. Oke, karena tadi kan aku kan udah ngajarin nih jargon ya kan. Bisa nih kita lakuin, kita implementasikan nih sekarang. Oke. Kalau aku bilang podcast, jawabnya. Garis 2. Nah, oke. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Jangan lupa bertemu kami di episode selanjutnya juga. Jangan lupa Komen. like, komen, dan subscribe. Dan kalau yang belum nonton episode pertama kita kemarin, bisa nih ditonton ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast Garis 2. Gini ya? Gini. Ayo kita ulang. Sampai jumpa di podcast Garis 2. Terima kasih. Bye bye. Bentar, aku pengen nanya beasiswa tadi tuh gimana ya? Nanti bisa diomongin ya di belakang layar ya. Oke. Bye bye. Bye bye.